vaksin polio yang waktu bayi itu dok dengan yang sekarang ini gitu. Kenapa Sama perlu nggak sih, ada Dok? tambahan lagi Yes. dok gitu? Ya baik. Jadi jenis vaksin untuk pin polio tetes ini berbeda dengan vaksin polio tetes yang rutin diberikan. Ya, jenisnya beda, dia NOPV 2. Yang kalau yang rutin itu 1 dan 3. Ya. Nah, menanggapi tadi berbagai kegalauan ya dari masyarakat, ini biasanya masyarakat itu galau karena tidak melihat langsung seberapa parah kondisi seorang anak ketika kena penyakit polio. Ya. Jadi ini pengalaman di Aceh misalkan ya. Kan KLB polio pertama kali di Aceh ya. Di Aceh. Nah, itu tadinya juga masyarakatnya juga cuek dengan apa sih pin polio buat apa gitu. Tapi begitu ditampilkan video betapa menderitanya seseorang, apalagi anak-anak kalau terkena polio, dia bisa lumpuh, nggak bisa lagi tuh jadi tim nasional U19 Yang baru bola aja menang. yang baru menang ya. Jadi ada anak yang pakai tongkat kena polio gitu ya. Dia ngeliatin aja wajahnya pemain sepak bola idolanya Ronaldo itu ya. Aduh sedih. Aduh, sedih nggak sih gitu ya? Sedih gitu. Iya. Jadi ketika masyarakat tahu betapa ganasnya virus polio dan betapa menularnya, ya, insya Allah dia akan mikir tuh kalau mau nolak atau mau menyebarkan berita-berita nggak benar ya, karena itu bisa sangat berpengaruh terhadap cakupan. Dan ketika isu-isu yang tidak bertanggung jawab ini beredar melalui media sosial dan sebagainya, target PIN itu tidak berhasil dengan baik, maka korban anak-anak dengan polio akan terus ada di Indonesia. Tidak akan habis gitu ya. Tidak akan habis. Ini, makanya nih PIN ini kan sebetulnya salah satu petanda bahwa cakupan imunisasi kita khususnya polio itu kan tidak berhasil dengan baik. Iya, betul. Ada dampak pandemi di situ ya, belum recovery. Indonesia pernah bebas polio 2014 ya, 2014. dinyatakan oleh WHO. Tapi 10 tahun kemudian kita mengadakan PIN lagi. Karena memang untuk penyakit menular dan berbahaya seperti polio yang bikin kelumpuhan, itu bukan obatnya apa. Ngerti nggak? Kalau udah kena polio, bukan obatnya apa? Bukan obatnya apa, karena susah. Kalau udah lumpuh, bagaimana? Iya, tapi apa dong dok? Tapi pencegahannya seperti apa? Salah satunya ya vaksin itu ya dok. Ya, harus dilakukan. vaksinasi polio, dan PIN ini adalah salah satu upaya secara nasional serempak ya. Waktu sebelumnya kan ada subpin ya, untuk di beberapa provinsi. Nah sekarang PIN untuk yang sisanya, yang kemarin tidak ada subpin, supaya kita bisa kembali meningkatkan kekebalan komunitas atau herd immunity terhadap polio, supaya tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang lumpuh. Oke. Nah itu menularnya kayak gimana sih dok? Tadi dokter bilang ganasnya penularan polio. Nah emang seganas apa penularan polio ini dan seperti apa cara penularannya dokter? Ini polio biasanya oral fekal ya, jadi dari makanan. Fekal itu lewat air ya. Makanya sanitasi yang buruk, misalkan masyarakat yang kebiasaan buang air besar di sungai misalkan, itu bisa sangat berpotensi untuk menyebarkan polio itu dengan sangat luas gitu ya. Dan satu kasus polio yang lumpuh itu harus kita ingat bahwa di bawahnya itu ada 200 anak kira-kira yang tertular polio tapi nggak lumpuh. Jadi ini bisa? seperti fenomena gunung es gitu ya. Satu kasus lumpuh itu di bawahnya itu ada kira-kira 100 sampai 200 anak yang terinfeksi polio, dan masalahnya dia nyebar-nyebarkan ke yang lain gitu. Jadi kira-kira tiap 100 atau tiap 200 anak yang tertular polio itu ada 1 atau 2 yang lumpuh. Apa kita tega gitu ya, melihat anak-anak itu kemudian kehilangan masa depannya ya. Ya lumpuh masih bisa kerja juga sih, cuman kan kasihan ya. Iya benar. Iya. Tapi